Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Roslinda dengan YouTube channel Yusika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jika yang kemarin kita membahas tentang teori struktural genetik, kali ini kita akan membahas tentang teori struktural. Akan tetapi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu teori struktural atau yang sering disebut sebagai pendekatan objektif. Teori struktural adalah teori yang membahas ataupun mengkaji salah satu karya sastra yang dimana berdasarkan strukturnya, yaitu unsur intrinsiknya. Nah, dalam teori ini tidak mengaitkan pengarang ataupun kejadian-kejadiannya, makanya teori ini disebut sebagai teori pendekatan objektif. Struktural dalam teori ini terdapat dua, yaitu puisi dan juga prosa. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan juga non-fiksi. Nah, tadi saya ada menyebutkan unsur intrinsik. Nah, sekarang kita akan membahas apa-apa saja unsur intrinsik dari puisi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat. Amanat ini terbagi menjadi dua, yaitu tersurat dan tersirat. Yang ketiga ada diksi, yaitu pilihan kata. Selanjutnya ada rima, yaitu sajak ataupun kesamaan pola bunyi. Selanjutnya ada irama, terus itu pola bait ataupun pola larik, dan juga gaya bahasa. Nah, di dalam prosa fiksi, unsur intrinsiknya ada tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh, alur, setting, dan juga paragraf. Baiklah, selanjutnya kita akan mengkaji salah satu karya fiksi. Nah, untuk melakukan pengkajian terhadap unsur-unsur pembentuk karya sastra, khususnya fiksi, pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis, misalnya analisis karya fiksi, menyarankan pada pengertian-pengertian mengurai karya itu atas unsur-unsur pembentuknya tersebut, yaitu berupa unsur-unsur intrinsik menurut Burhan Nurgiantoro 2010 nomor 30. Karya sastra dibangun oleh unsur intrinsik. Fiksi dapat diartikan sebagai cerita rekaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua karya yang mengandung unsur kenyataan disebut sebagai karya fiksi. Karya-karya lain yang penulisannya tidak berbentuk prosa, misalnya berupa dialog seperti dalam drama atau sandiwara, termasuk skenario untuk film, juga puisi-puisi drama dan puisi belada, pada umumnya tidak disebut karya fiksi menurut Burhan Nurgiantoro tahun 2010. Nah, novel dan cerita pendek merupakan dua bentuk sastra yang sekaligus disebut fiksi. Saya akan mengambil salah satu cerpen yang berjudul Kembang Mayang, hasil karya sastrawan perempuan Indonesia yang ditulis oleh Titi Said. Penulis tertarik mengkaji cerpen Kembang Mayang karena pada cerpen ini digambarkan bagaimana tokoh utama berjuang melawan kerasnya hidup untuk membesarkan dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Kita akan masuk ke dalam unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Cerpen Kembang Mayang ini bertema tentang emansipasi perempuan. Terlihat pada cuplikan berikut. Nah, emansipasi wanita yang lahir dalam cerpen ini diakibatkan oleh proses kehidupan tokoh utamanya, yaitu tokoh Eka. Tokoh Eka ini menolak menjadi perempuan yang lemah seperti ibunya yang diperlakukan sewenang-wenang oleh bapaknya. Kebencian pada lelaki seperti bapaknya menjadikan tokoh Eka menjadi sosok wanita yang mandiri. Emansipasi wanita muncul tidak saja karena tingginya tingkat pendidikan seseorang, akan tetapi dapat terjadi karena kesulitan hidup yang dialami seorang wanita. Selanjutnya ada sudut pandang. Pengarang pada cerpen Kembang Mayang ini menggunakan sudut pandang ketiga pelaku utama, tidak menggunakan kata aku, tetapi menceritakan si tokoh utama yang hanya menggunakan kata ganti nama. Terlihat pada cuplikan berikut. Pengarang menempatkan dirinya sebagai narator yang berada di luar cerita atau tidak terlihat dalam cerita. Dalam sudut pandang ini, narator menampilkan tokoh-tokoh
cerita dengan menyebutkan namanya atau kata gantinya. Sudut pandang orang ketiga dapat dibedakan berdasarkan tingkat kebebasan dan keterikatan pengarang terhadap cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang lugas dan sederhana, meskipun sedikit diselingi dengan perumpamaan-perumpamaan tertentu, akan tetapi tidak mengubah kelugasannya. Berikut cuplikannya. Gaya bahasa yang lugas dan sederhana pada cerpen Kembang Mayang ini sangat membantu pembaca untuk memahami isi cerita secara keseluruhan. Pengarang mengemas cerita secara apik melalui gaya bahasanya. Pemikiran-pemikiran tokoh utama tampak jelas dengan kemasan yang sederhana, namun mampu menimbulkan penasaran pembaca untuk mengetahui baris demi baris pada cerita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kaji dalam unsur intrinsik sebuah karya sastra, yaitu cerpen Kembang Mayang. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, bye-bye.